Oke, selamat malam sahabat-sahabat Bung Opik semuanya. Kali ini kita sedang ada di kediaman Cak Yon, pembimbing dan pembina kami semua kader Banser Ansor, khususnya di Kota Cilegon, sahabat. Ya, nanti kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Ansor kita. Mangga. Kita sudah di kediaman Cak Yon, pembina Ansor Banser Kota Cilegon. Mari kita dengarkan kata-kata kata-kata motivator untuk kita semua agar kita kuat dan kokoh. Yuk, kita mari dengarkan Cak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini dari PAC, pimpinan PAC Cilegon ya, sudah datang ke sini ngobrol-ngobrol santai, ngopi sampai kopinya udah habis ya kan. Jadi ini harus nambah gitu. Nah, jadi tepat sekali kita obrolan dengan situasi dan kondisi saat ini setelah kita melewati dan sampai sekarang pun kita masih dalam rangka berjuang melawan COVID. Kalau kemarin kita melawan COVID, tapi kalau sekarang kita hidup berdampingan dengan COVID. Jadi kita tetap harus namanya berjihad itu ya seperti ini. Kita bisa mengimbangi seperti apa, protapnya juga sudah harus selalu kita jaga karena kita tidak tahu kapan COVID ini ada dan kapan akan berakhir. Tetap harus kita jaga ya itu ya. Nah, untuk yang terpenting saat ini kita itu ini kan sekarang sudah pasca COVID ya, pasca pandemi. Walaupun sekarang masih banyak, tapi kita udah menghadapi pasca pandemi. Pas momennya, kalau dulu kita itu Mbah Wahab Hasbullah sama Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Jihad dalam artian melawan benar-benar kepada pemberontak, bukan pemberontak tapi penjajah yang menindas negeri ini. Tapi sekarang jihadnya sudah lain. Kita itu berjihad untuk melawan perpecahan. Ini yang harus kita jaga. Melawan kita kalau sudah berpecah itu akan otomatis akan bercerai-berai. Kita ini sekarang ini udah saatnya lah kita itu kembali untuk selalu jangan pernah lelah. Dalam artian kata itu jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itu yang sangat penting. Terus seperti apa yang sekarang ini di pasca pandemi, otomatis era baru. Di sini sekarang ini adalah cara baru yang tadinya tidak masker, kita malas mau pakai masker keluar, sekarang wajib kita pakai masker. Nah, ini udah cara baru. Apapun juga sekarang dunia digital. Jadi kita beli apapun mau di tetangga aja kita sistem online. Nah, ini dunia baru, tantangan baru. Nah, ini ya sebagai agenda melanjutkan agenda dari Mbah Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau dulu itu kita Mbah Hasyim mengeluarkan resolusi jihad, nah sekarang ini kita itu harus mampu melanjutkan itu dalam artian memerangi kemiskinan, dalam artian memerangi perpecahan. Nah, jangan sampai kita itu menuhankan agama. Itu yang terpenting. Kita sekarang ini kan banyak sekali macam-macam ya. Jadi kita sebagai Ansor, harapan saya yang sekarang ini sudah baik untuk berusaha lebih baik lagi. Itu yang terpenting. Berusaha dan berusaha lebih baik. Galilah potensi yang ada. Kita bangun negeri ini, perangi kemiskinan. Itu yang terpenting. Perangi kemiskinan. Selama kita itu masih serba kekurangan, otomatis apapun itu akan terjadi. Nah, kalau kita udah mampu, kita bersatu membangun negeri ini kita itu akan makmur. Banyak sekali contoh, ya kan? Sekarang itu kita mana ada di dunia ini yang seperti Indonesia. Tanahnya begitu subur, sekarang kita malu untuk menjadi petani. Itu salah satu contoh itu. Padahal kalau kita gali benar, Jepang tanahnya begitu sedikit, tapi dia mampu ekspor tanaman. Nah, itu sebenarnya banyak potensi yang kita gali. Kita harus berjuang di situ. Pokoknya saya minta generasi Ansor Banser, para santri itu
berusaha untuk menggali potensi diri, membangkitkan ekonomi. Jadi kita nggak perlu memikirkan yang macam-macam begini begitu. Yang penting kita harus berbuat lebih banyak lagi, biar kita bisa hidup berguna dan berguna, selalu berguna buat masyarakat. Mudah-mudahan Indonesia akan makmur, berdiri di kaki sendiri kita itu. Jadi nggak ada yang namanya kita itu terpecah belah. Sebenarnya kalau yang intinya itu ya di faktor ekonomi kan kita ini. Kalau ekonomi kita tertekan, ya mau nggak mau ngaji juga nggak tenang, gitu kan. Kita bangun pondok juga nggak bisa. Boro-boro mau ngopi di majelis kita juga susah. Nah itu tidak lepas dari ekonomi. Itulah jihad kita. Ya saya pikir sih seperti itu. Ya mungkin nggak usah sukan-sukan kita ngobrol apa. Kalau datang ke sini misalnya, Cak lagi kegiatan apa nih? Saya ngukir batu, ingin belajar aturan. Saya pingin gipang nih Pak Cak. Nah ini kan ini contoh, ini jihad ini. Yang sekarang itu dalam artian jihad yang sebenarnya itu membangun ekonomi. Bukan jihad-jihad perang terus ya, Cak, Iya, ya? nah kita sekarang ini lagi berusaha bagaimana caranya di kampung sini itu hasil kebunnya tidak dijual ke pasar dalam bentuk mentah. Nah ibu-ibu di sini mengolah singkong jadi gipang, mengolah ubi jadi krepek, kayak kemarin membuat donat dari ubi. Nah kita harus berusaha begitu. Jadi mudah-mudahan kalau semua bergerak, komponen-komponen bangsa ini bergerak, mulai dari ya ayolah kita Ansor Banser ini pinginnya kita sebagai penggerak. Dalam penggerak bukan berarti kita pakai seragam petetang-petenteng, jaga parkiran apa gitu ya. Itulah, abaikanlah itu Maya. Jadi kita tetap istiqomah menjaga kiai, menjaga ulama. Ya itu adalah kewajiban kita, nggak usah utarakan lagi yang seperti itu. Cuma sekarang ini di era baru pasca pandemi ini, apa sih yang perlu kita lakukan? Itu sebenarnya terutama itu. Kita ini kan ekonomi seperti terpuruk, kebutuhan juga meningkat. Nah ini harus kita bahu-membahu memikirkan setelah ini apa yang akan kita lakukan. Ini kan era baru ini. Kalau kemarin kita ngopi bareng bebas, kita pengajian bareng bebas. Pasca pandemi ini otomatis kan kita itu susah itu. Siap. Semuanya serba virtual, ya kan? Ngaji virtual, online, semuanya virtual. Nah belanja pun sekarang ini online gitu tuh. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan generasi muda Ansor Banser Cilegon ini untuk bisa lebih baik lagi. Sekarang ini udah baik, untuk ditingkatkan lagi supaya lebih bermanfaat buat masyarakat. Ya kita contohnya ya apalah kegiatan yang positif. Jadi kita nggak abaikan orang yang menghujat sana sini. Ya itulah namanya dinamika ya, pasti ada pro ada kontra, itu enjoy aja, kita nikmati gitu. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Yang penting sebagai organisasi Ansor Banser harus bermanfaat dan lebih bermanfaat buat masyarakat semua. Ya, saya pikir itu aja. Terima kasih untuk kata-kata motivatifnya. Semoga kita kader Ansor Banser tetap kuat, tetap satu komando, tetap sehat melawan kemajemukan apa Oke. Sahabat-sahabat, tadi sudah disampaikan beberapa kata yang menjadi sebuah kalimat hingga pada akhirnya motivasi itu menjadi bersuku-suku kata. Semoga menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua sebagai kader Ansor Banser yang selalu setia dalam menjaga NKRI dengan ideologi Aswaja.
Terima kasih Cak Yon. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga keluarganya diberikan kelancaran, kemudahan Amin. segalanya. Amin. Mampu apa yang tadi sudah disampaikan, kita akan laksanakan semaksimal mungkin menjadi kader yang bermanfaat untuk umat. Jangan pernah lelah mencintai Cilegon dan mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Jangan Cilegon. pernah lelah mencintai Cilegon dan mencintai Indonesia. Mantap. Mantap, terima kasih Cak Yon. Ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.